Shalom. Shalom. Saudara sehat pada pagi hari ini. Saudara diberkati. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Bukan sekedar kebiasaan kita, tetapi semua ini adalah anugerah Tuhan. Kita mau pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk datang di bawah kaki sayang Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat lawatan-Mu bagi kami, buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu datang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai kehidupan kami, layakan kami ya Allahku, biarlah kami layak datang di bawah kaki sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-Mu pada pagi hari ini, urapi mereka Tuhan, biarlah pada pagi hari ini boleh melayani seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau kuasai tempat ini, dan biarlah pada pagi hari ini mujizat Allah dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat lagu Hari Ini Kurang Sabar. Kurang sabar.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Kami percaya pujian yang sudah kami persembahkan naik ke hadirat Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami tolak segala intervensi kuasa-kuasa yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya pendengaran kami akan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah berkarya di tempat ini. Kami bebas menikmati kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita buka Alkitab kita di suratan 2 Petrus pasal 3, satu ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sekali lagi saya baca. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Saya beri judul tetaplah, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Suratan 2 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen mula-mula, supaya orang-orang yang ada di Asia kecil, khususnya orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, mula-mula itu mereka jangan bingung, jangan kecewa, lalu mereka tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 14 ini dikatakan begini, sebab itu saudara-saudara ku yang dikasih, sambil menantikan semuanya ini. Nah, semuanya ini ada hubungannya dengan judul atau perikop dari 2 Petrus pasal 3 ini, yaitu sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Nah, ada guru-guru palsu, ada guru-guru yang mengajarkan di jemaat bahwa Tuhan tidak datang, Tuhan tidak bakalan datang untuk yang kedua kali. Nah, ini kan menyesatkan. Ini adalah guru-guru yang menyesatkan akan umat atau orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Ketika Petrus dia mendengar, dia datang dan menguatkan orang-orang percaya yang ada di sana. Dia katakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, maksudnya sambil menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Tak bercacat dan tak bernoda, maksudnya kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan dan jaga hubungan kita dengan sesama, sehingga kalau Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak hidup di dalam dosa. Kita harus membereskan semuanya itu. Itu adalah nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Nasihat
firman Allah yang sama juga datang kepada kita yang hari ini kita bersekutu dengan Dia, sudah beribadah, berbuat bakti, beribadah, bahkan lebih daripada itu kita mendengarkan firman Allah. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kita harus ada upaya, harus ada tindakan dari kita. Tindakan itu yaitu kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tentu kalau kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kemudian kita jaga juga dengan sesama. Nah, dua hal ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada pada mula-mula di Asia Kecil pada saat itu. Kalau hal itu dijaga dan untuk menantikan semuanya itu maksudnya menantikan kapan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Kita tidak akan menjadi ragu, tidak akan menjadi bimbang, apalagi jadi kecewa, tidak. Karena sudah jaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jaga hubungan dengan Tuhan, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan dosa di mata Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang mau membuat kita untuk ragu akan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, dalam ayatnya yang ke-9, Rasul Petrus dia katakan begini dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya, sepertinya Yesus datang agak terlambat. Itu adalah kesempatan bagi umat manusia untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, meninggalkan dosa dan pelanggarannya, bahkan bisa memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Ini nasihat Petrus kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Masih jauh waktu itu. Kita sekarang ada di 2020. Nasihat firman Allah yang sama juga bagi kita. Ini firman Allah dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan, dan pasti firman Allah akan digenapi, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua pasti digenapi. Kalau yang pertama sudah digenapi, kalau yang pertama sudah dilakukan, saya percaya yang kedua juga pasti. Kedatangan yang pertama untuk menebus umat manusia dari dosa dan pelanggaran, sementara dia datang yang untuk kedua kali, dia akan menjadi hakim yang adil, memisahkan kambing dan domba. Dia bukan datang lagi seperti bayi yang mungil, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil. Sebab itu kedatangannya kembali pada kali yang kedua ini juga tidak disenangi oleh iblis atau guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, sehingga mereka membuat pernyataan bahwa Tuhan tidak datang, nggak bakalan datang yang kedua kali. Nah, ini kan membingungkan jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen awal atau mula-mula di Asia Kecil pada saat itu. Petrus dia tampil, dia katakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau dia berjanji dia akan datang kembali, pasti dia akan datang kembali. Nah, untuk menantikan kedatangannya kembali, yang
kedua kalinya, mau tidak mau jemaat Tuhan harus mempersiapkan diri, maksudnya jaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ketika dia datang, tidak didapati kita tidak bernoda, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau lewat Rasul Petrus, dia katakan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus, Kolose, dan di Filipi juga hampir sama. Coba 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini: oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Ini nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Sekali lagi saya bacakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Kata 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Teguh ini bukan Pak Teguh, tapi teguh ini artinya kuat, kokoh, tidak tergoncangkan, sama seperti bambu, ya. Bangku ini, kursi ini, bangku lah ada 4 kakinya, bukan? Nah, misalkan satu kaki setengah, kita kalau duduk nyaman atau tidak? Tidak nyaman, tidak stabil. Nah, itu sebabnya kalau tidak stabil, tidak nyaman, harus sama-sama satu, harus seimbang atau sama rata, sama tinggi, ya. Maka dia akan stabil. Kalau kita lagi rapat atau lagi duduk makan, lalu kursinya yang satu, kakinya yang satu pendek, yang 3-nya panjang, tidak akan nyaman. Mau tidak mau harus cari ganjal untuk diganjal supaya rata, baru bisa nyaman. Nah, yang dimaksud dengan teguh, kita kalau di dalam Tuhan harus teguh, harus kokoh. Harus kokoh supaya apapun, mau pengajaran apapun, tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Tidak akan merubah kita atau tidak akan membuat kita kecewa kepada Kristus. Kita akan kuat, kita akan kokoh, kita akan teguh berdiri. Mau badai apapun, mau goncangan apapun, kita pasti tetap kuat, kita pasti tetap teguh di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dia katakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh.
berdiri teguh artinya tetap stabil. Orang goyah, jangan goyah. Goyah itu karena ragu, goyah itu karena bimbang, goyah itu karena tidak stabil. Duduk ini tergoncang terus di bangku yang tidak rata, ya. Ragu, ini bangku tidak nyaman. Demikian juga iman kita kepada Kristus. Kalau kita teguh di dalam Tuhan, mau goncangan dari manapun, apalagi hari-hari ini di media sosial yang begitu kencang, kita tidak akan ragu. Walaupun nabi-nabi palsu bermunculan dan lain sebagainya, itu tidak akan menggoyahkan kita. Walaupun Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sudah dikatakan begini dan begitu, banyak dihina dan lain sebagainya. Memang dari dulu sudah dihina, bahkan dibunuh pun tidak ada perlawanan. Tapi yang hina dan yang menghina itu harus hati-hati. Kalau tidak bertobat, akan ada yang dia terima. Sebab itu kita sebagai pengikutnya yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan goyah. Goyah sekali lagi artinya tidak. Orang goyah karena tidak teguh, orang goyah karena ragu, orang goyah karena bimbang. Ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketidakkepastian dalam hidupnya. Nah, Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, itu ada tanda seru. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu bukan hanya bukan tampil di depan ini khotbah dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan apapun yang menyenangkan hati Tuhan, mungkin kita bersaksi, Tuhan pakai kita untuk bersaksi, atau mungkin menjadi berdoa syafaat bagi pekerjaan Tuhan, atau pekerjaan apapun mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, oleh manusia, tetapi Tuhan lihat kalau kita kerjakan dengan tulus, dengan murni, Tuhan lihat dan Tuhan catat. Dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, mungkin orang lain tidak mengingat, orang lain tidak mencatat. Mungkin jasa kita tidak diperhitungkan oleh orang lain, tetapi firman Allah berkata Tuhan mencatat, dan hal itu tidak percuma atau tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Besar kecil Tuhan perhitungkan. Dan itu pembalasan itu datang daripada Tuhan. Sebab itu mau giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, mau tidak mau kita harus teguh. Amin. Kita harus kokoh. Kita harus stabil dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak akan tergoncang, tidak akan terpengaruh dengan apapun, dengan berita-berita apapun yang mau melemahkan iman kita kepada Kristus, terutama tentang hal kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia akan datang pada kali yang kedua, mau kapanpun tidak ada yang tahu. Ayat yang ke-10 dari 2 Petrus pasal 3 itu sama seperti pencuri. Ya, pencuri, nah mungkin dia mau masuk, bukan berarti Tuhan itu pencuri, itu bukan. Tetapi kalau pencuri di dunia ini, kalau dia mau curi, nah mungkin dia mau memberitahukan kedatangannya. Nah, kita harus, yang rumah itu, yang tuan rumah itu harus waspada, harus siap selalu.
Demikian juga dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tetapi bagi orang yang percaya, firman Allah yang sudah jelas sudah menyampaikannya bahwa kalau Yesus mau datang kembali pada kali yang kedua, tidak langsung begitu saja, tetapi ada hal-hal lain yang mendahului. Ada fenomena alam yang tidak yang aneh-aneh, ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh di dunia ini, bahkan mulai dari sosial, politik, semua itu budaya, semua itu mendahului kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, kalau kita kuat di dalam Tuhan, tidak mungkin kita terpengaruh mau apapun yang mau coba-coba mempengaruhi iman kita tidak akan terpengaruh karena kita teguh di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak akan goyah iman kita karena kita sudah teguh di dalam Tuhan. Lewat kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tetap teguh, tidak tergoncangkan dengan angin atau badai atau dengan berita, hanya berita-berita atau seperti di media sosial yang mengatakan bahwa oh Yesus ini tukang pacaran dan lain sebagainya. Ya, karena sudah tidak ada bahan lagi, mau tidak mau pakai begitu. Jadi kalau orang tidak kuat di dalam Tuhan, oh benar Yesus pacaran sama ini Maria Magdalena dan lain sebagainya. Itu kan menyesatkan dan sangat menyesatkan, dan itu pekerjaan iblis dan antek-anteknya karena dia tahu bahwa kalau Yesus datang kembali pada kali yang kedua, dia itu sudah pasti dia akan dihukum dalam hukuman yang kekal, walaupun belum saatnya, tetapi dia akan dikurung di satu tempat dan dikunci. Dia akan dilepaskan 1000 tahun kemudian pada saat kebangkitan yang kedua. Mereka bangkit untuk menerima penghukuman yang kekal. Wahyu pasal 22. Dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, itu sebabnya dengan berusaha sekuat tenaga mau mempengaruhi orang percaya, iman orang percaya, supaya kalau bisa dia seret untuk ikut dia penghuni neraka. Ya. Tetapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang teguh di dalam Tuhan, itu mah pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Tidak mungkin dia terpengaruh, tidak mungkin dia akan tergoda dengan hal-hal seperti itu karena sudah teguh di dalam Tuhan. Nah, mau teguh di dalam Tuhan, firman Allah berkata, coba kita baca dalam Mazmur 19 Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Peraturan Tuhan itu teguh. Peraturan Tuhan itu maksudnya, kalau ini kita lihat salah di hadapan Tuhan, jangan lakukan itu, artinya dosa. Jangan melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi teguh. 51 ayat 12. Pemazmur dia minta supaya Tuhan senantiasa memperbaharui roh yang teguh. Mazmur 51 ayat yang ke-12. 51 ayat 12, naik lagi dikit. Oh ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh
pemazmur, dia minta agar Tuhan jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh. Oleh pemazmur dia minta kepada Tuhan supaya senantiasa meneguhkan dia. Sebab dia tahu bahwa kalau dia memiliki roh yang teguh, tidak mungkin dia akan terpengaruh dengan apapun. Mazmur 111 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Segala titahmu itu teguh. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Titah ini artinya firman Allah teguh. Nah, mau teguh harus ada firman di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kita menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua, ada banyak hal yang kita akan lalui, tetapi kita Rasul Petrus juga dia katakan bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, usahakan dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus juga mengatakan pada jemaat yang ada di Korintus agar bersungguh-sungguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan teguh, kita akan kokoh di dalam Tuhan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Iya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh. Sama seperti saya berikan contoh tadi, bangku yang kalau ada 4 kakinya rata, maka dia akan stabil, tidak tergoncangkan. Nah, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus juga harus stabil, teguh, kokoh. Kolose 1 ayat yang ke-23 juga ada di sana disinggung, teguh di dalam Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 6 dan 7 juga kita harus akar itu harus lebih dalam. Artinya kita harus lebih dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan teguh, tidak akan tergoncangkan dengan apapun. Apalagi cuma masalah yang hari-hari, masalah pergumulan atau masalah pergumulan hidup atau masalah-masalah yang lain, itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Tergantung dari kitanya cara memandangnya. Mau lihat itu masalah lebih besar atau lihat Tuhannya yang lebih besar. Nah, kalau kita jaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, maka masalah bagi manusia itu mungkin besar, tetapi bagi kita kecil. Kita memandang Tuhannya yang lebih besar daripada masalah kita, sehingga bisa dapat teratasi, bisa dapat terselesaikan karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga bisa dapat mengatasinya. Nah, nasihat Paulus, demikian juga Petrus, rasul-rasul ini Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menguatkan jemaat Tuhan yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di dalam hal menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Pada saat itu jangan sampai mereka bimbang, jangan sampai mereka ragu, jangan sampai mereka kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Oh, tidak datang-datang. Ternyata itu hanya dari guru-guru palsu, penyesat dari iblis yang memakai orang-orang tertentu untuk mau melemahkan iman percaya orang Kristen pada saat itu. Di akhir zaman, kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, jangan seperti itu. Firman Allah sudah dengan jelas katakan bahwa kita harus teguh di dalam Tuhan. Mau teguh di dalam Tuhan,
harus kita punya firman. Kita minta agar Tuhan memperbaharui kita dengan roh-Nya yang teguh, agar kita tetap kuat menghadapi tantangan apapun yang sedang dihadapi oleh dunia, oleh umat manusia, khususnya dunia hari-hari ini kan corona. Kita tidak takut, sebab saya percaya bahwa ini juga Tuhan luaskan, Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya manusia itu berharap, bergantung, memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemarin sore pas kami mau pulang dari Bekasi, ada drivernya, dia bilang, "Bung, ini kita di Lipo Cikarang, nanti rencana 21 atau baru buka lagi ibadah. Dari mulai mereka tutup ibadah dari bulan Maret tahun lalu, tahun ini sampai nanti rencana 2021 baru buka kembali." Saya bilang, "Oh, jadi 2021 COVID berakhir atau sudah dengan tidak ada COVID lagi?" Nggak ada yang tahu. Itu baru wacana atau rencana manusia. Nggak ada yang tahu. Biar pendeta besar apapun, tidak ada yang tahu kapan ini COVID ini berakhir. Waktu awal-awal bilangnya nanti Agustus naik, September naik, September langsung di Desember, terus langsung lagi awal Januari 2021 baru nanti mau produksi akan ini obatnya. Ternyata ini tidak jadi. Ini cuma hanya biasa-biasa saja. Saya percaya kebenaran firman Allah. Firman Allah pasti digenapi. Nah, hal-hal inilah jangan sampai kita terpengaruh lalu kita tunggu atau kecewa lalu tidak mau datang kepada Tuhan. Berita-berita yang mau melemahkan iman kita sehingga kita seperti kecewa. Jangan, ketika kita kecewa, ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kita didapati dalam keadaan berdosa di hadapan Tuhan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya, penyesalan datang di kemudian. Ya, sebab itu nasihat Rasul Paulus dan nasihat Rasul Petrus, kedua hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menguatkan jemaat Tuhan yang dilayani. Nasihat firman Allah juga bagi kita, bahkan kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22, Ibrani 10 ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh itu dengan kata lain kok tidak bisa digoyah dengan apapun. Apalagi dikatakan bahwa Yesus begini-begini, nggak bakalan. Semakin di Yesus diolok atau difitnah atau dikatakan dengan seperti itu, kita semakin iman kita pada Kristus semakin teguh, tidak bakalan tergoncangkan. Bahkan hari-hari ini gelombang orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan berkurang, bertambah. Apalagi di Timur Tengah, satu menyebarkan kebenaran lalu ditangkap, dimasukkan di penjara. Ribuan yang terima Yesus lagi, ribuan yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu tentang kebenaran. Ya, nah kita ini yang sudah mungkin sejak dari kandungan
sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan nanti sampai kita tertinggal. Orang lain, apalagi di Indonesia sini, saya lihat ada satu terkenal, bahkan ada beberapa. Wah, dia awal-awal dia terima Yesus, ada hujatan luar biasa dari keluarga, bahkan dari fans dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap teguh, dia tetap kokoh. Dan dengan lagi berita terakhir, dia katakan bahwa dia ambil keputusan untuk mau masuk sekolah teologi, bahkan dia mau melayani Tuhan. Nah, jangan sampai memang firman Allah pasti digenapi. Yang terdahulu nanti yang kemudian, yang terbelakang akan yang menjadi terdepan atau yang terdahulu. Jangan sampai hal itu terjadi. Sebab itu firman Allah hari ini mau kuat, mau teguh di dalam Tuhan, ya, harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, mau apapun yang sudah dipercayakan kepada kita, lakukan itu dengan segenap hati. Jangan bikin perhitungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita dengan segenap hati, kan Tuhan lihat hati. Manusia mungkin dia menyuruh, tapi hanya sebatas di depan, tetapi Tuhan jauh sampai di kedalaman hati kita. Mau niat jahat terhadap orang saja Tuhan tahu niat jahat. Ada niat jahat di dalam hati kita, Tuhan tahu. Nah, tapi kalau niat baik dan dilanjutkan dengan tindakan, Tuhan akan balas niat baik dan tindakan itu. Tentu kalau niat baik, tindakannya juga baik. Niat jahat saja Tuhan tahu, apalagi niat baik dan tindakan yang baik, Tuhan akan balas semuanya itu. Apalagi kita ada tindakan melakukan pekerjaan Tuhan, giat selalu, maka apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan itu tidak percuma, tidak sia-sia. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Hebat ini Rasul Paulus, Tuhan pakai dia luar biasa. Semua karena Tuhan. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Ketika dia belum diubah oleh Tuhan Yesus Kristus, dia inilah penjahat yang sangat luar biasa. Orang Kristen, orang beribadah kepada Tuhan, dia ke sana, dia menganiaya, bahkan dia membunuh Stefanus yang mati syahid pun, yang dirajam dengan batu sampai dia mati pun, Paulus jadi saksi. Paulus lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, dia akhirnya jadi dimusuhi oleh iblis, pakai orang-orang tertentu untuk menjadi musuhnya Paulus. Dan akhir daripada Paulus juga, dia katakan, ketika dia di Roma, dan ketika dia menulis 1 Timotius atau 2 Timotius yang 4 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, sebelum dia dieksekusi, dia tahu bahwa dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia tidak takut, dengan teguh, dengan iman yang kokoh, apapun yang terjadi, karena dia tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Tetapi di balik yang sementara ini ada 2 kekekalan. Kalau enggak
hidup kekal, mati kekal. Maksudnya kalau bukan sukacita kekal, maka kebinasan atau kesusahan yang kekal. Tidak ada alternatif. Tidak ada di antara dua itu ada tempat, hanya ada dua. Kalau tidak sukacita kekal, maka kesusahan kekal. Nah, kesusahan kekal dan sukacita kekal itu ditentukan oleh kita yang masih ada. Tuhan berikan kesempatan bagi kita, Tuhan berikan umur yang panjang bagi kita. Ya, kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus juga begitu. Pergunakanlah waktu yang ada dengan arif, dengan bijaksana. Jangan salah pergunakan waktu itu, tapi pergunakan dengan baik. Ya, karena apa yang kita lakukan hari ini itu untuk menentukan yang ke depan. Kalau bukan sukacita kekal, ya susah kekal yang akan kita alami. Contoh dalam di Lukas pasal 16 ayat 11 sampai 32, orang kaya dan Lazarus orang miskin. Bukan orang kaya itu masuk ke Hades atau ke penderitaan itu bukan karena kekayaannya, dan Lazarus bukan masuk ke atau dia ada di pangkuan Bapak Abraham bukan karena kemiskinannya, tidak. Tetapi Lazarus dia tetap percaya pada Yesus. Orang kaya ini dia hidup bermewah-mewah, tidak memperdulikan orang lain, hidup yang sementara. Nanti ada penyesalan di kemudian hari. Ketika dia menyesal, dia sudah ada di tempat yang tersiksa, tempat yang menderita. Paulus dia tahu, dia dengan yakin dia bukan orang sembarangan, dia orang yang terpelajar, dia orang pintar, sehingga banyak kali dia harus menderita karena Kristus pun dia tidak jadi soal, tetapi dia memberi yang terbaik bagi Tuhan, menguatkan orang-orang percaya yang ada di perantauan, khususnya Ibrani ini adalah dia tujukan. Walaupun surat Ibrani ini tidak jelas siapa penulisnya, tetapi dari gaya bahasa kitab Ibrani ini adalah yang menulis adalah Paulus sendiri. Dia tidak mau tonjolkan namanya di situ, tetapi dari gaya bahasanya adalah Paulus sendiri. Ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di perantauan. Ya. Bahkan dia tetap memberikan kekuatan mereka supaya dia katakan bahwa orang yang ada di perantauan itu berarti sama seperti musafir, kontraktor. Bukankah kita ini adalah kontraktor di muka bumi ini? Tanah air kita yang sesungguhnya adalah surga. Sebab itu hari ini firman Allah datang kepada kita. Kita harus teguh di dalam Tuhan, di dalam menyongsong kapan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Sungguh tidak lama lagi. Tidak ada satu manusia pun yang tahu, malaikat sekalipun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Namun sebagai orang percaya, kita harus berjaga-jaga, berdoa, bahkan jaga hubungan kita dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, banyak kali sudah saya katakan bahwa kalau dia datang kembali pada kali yang kedua, orang yang mati di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, lebih dahulu bangkit. Mau mati ribuan tahun yang lalu, mau mati puluhan tahun yang lalu, mau mati kemarin, akan bangkit lebih dahulu menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu baru kita yang hidup ini diobahkan di dalam tubuh kemuliaan, baru bertemu masuk di kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai itu luar biasa, ya. Tidak ada manusia, satu orang manusia pun yang hidup sampai 1000 tahun. Metusalah
Manusia terpanjang di muka bumi ini 969 tahun. Cukup panjang. Ini firman Allah berkata bahwa kalau Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, orang mati bangkit, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama orang-orang yang akan diangkat. Ya, kita ini yang ada, yang sudah memenuhi standar, yang sudah penuh dengan Roh Kudus akan diangkat. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa akan ada kebangkitan yang besar, ada pengangkatan rapture. Yang beberapa waktu lalu di tempat ini ada dari teman-teman yang sama Tuhan pakai untuk menjelaskan pengangkatan itu memang harus terjadi. Baru nanti yang tersisa kasih 3,5 tahun. 3,5 tahun baru nanti mereka akan digulung sama ini bumi ini. Sementara yang sudah terangkat, yang sudah mati dan bangkit masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di sana tidak ada kawin mawin, tidak ada sakit penyakit, tidak perlu pakai BPJS dan lain sebagainya. Ya, nanti yang menjadi raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, setelah 1000 tahun damai, makanya bersyukur orang yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Kalau orang yang mati dan bangkit dalam kebangkitan pertama, dia tidak akan mengalami kebangkitan yang kedua. Orang yang bangkit dalam kebangkitan pertama itu sudah pasti masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sementara orang yang nanti setelah 1000 tahun damai, kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena nanti Yesus yang menjadi raja di atas segala raja. Setelah 1000 tahun damai, ada kebangkitan yang kedua. Nah, kebangkitan yang kedua, mereka bangkit untuk menerima penghukuman yang kekal. Hebat bukan? Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya hari-hari ini kalau kita lihat fenomena dunia yang luar biasa. Jangan lihat itu demo-demo. Ya, biar demo memang itu juga itu hal itu harus terjadi. Jangan sampai kita lemah iman kita di dalam Kristus. Tetap kuat. Percaya saja pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan, ya. Tuhan akan memelihara kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya iman kita juga harus tetap teguh di dalam Dia, ya. Di samping kita menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita harus giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya senantiasa bekerja di dalam Tuhan. Karena tenaga, pikiran, bahkan apapun yang kita keluarkan untuk Tuhan itu tidak percuma, tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak sia-sia. Puji Tuhan, firman Allah biar saya tibakan sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tanganku jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami masyurkan pagi menjelang siang hari Tuhan. Sebab Engkau sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami. Kamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Allah, Roh Kudus menjabarkan, menjelaskan lebih dalam lagi bagi umat-Mu, bagi kami semua, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Allah. Apa yang sudah kami lakukan ketika kami teguh di dalam Tuhan, kami kuat, kami kokoh di dalam Tuhan, itu tidak percuma, itu tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Pertetapkan, kuatkan iman umat ketebusan-Mu, agar mereka dapat melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang sudah datang bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini. Berkati mereka, pelihara dengan kasih sayang-Mu. Bahkan kalau di antara kami yang datang dengan lemah, kekuatan baru sudah menjadi bagian umat-Mu yang susah, penghiburan yang sejati oleh Roh Kudus. Bahkan kalau ada di antara kami yang datang dengan kesakitan, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kami Tuhan sudah tangguhkan di atas kayu salib. Kesembuhan pemulihan yang sempurna datang daripada Tuhan sudah berlaku bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong beri hikmat marifat sorga kepada para pemimpin bangsa dan negara ini, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini keluar daripada hal-hal yang tidak kami kehendaki. Bahkan Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan jaga lindungi bangsa dan negara kami. Dijauhkan, hindarkan dari niat jahat orang-orang tertentu yang dipakai oleh kuasa iblis untuk mau merusak bangsa dan negara kami. Kami percaya mata Tuhan ada di bangsa dan negara kami, dan Tuhan sanggup menggagalkan niat jahat dari orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, orang-orang yang mau menghancurkan, orang-orang yang mau mengganggu stabilitas bangsa dan negara kami. Tuhan sanggup untuk menggagalkan rencana niat
jahat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi acara ibadah Rumah Doa Abraham. Setiap acara baik ibadah, kiranya Tuhan tetap menolong, jauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak ingini, khususnya virus Corona atau COVID-19. Kami percaya penjagaan yang daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan itu sempurna bagi umat utusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proteksi umat-Mu, proteksi kami dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu. Kami senantiasa terpelihara di dalam rahmat dan anugerah Allah Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan kembali, kami akan pulang sampai bimbing kami di perjalanan, jaga lindungi pelihara tubuh kudus dengan kuasa-Mu. Kami tiba dengan tidak kurang suatu apapun, dan kembalikan kami pada hari-hari yang sudah ditentukan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Sempurnakan doa kami. Itu sebabnya kekasih-kekasihku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, hanya tinggal menaungi hidupmu mulai saat pagi hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.